Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riri Pujakusuma, kelas B NPM 181000193, mata kuliah Perbandingan Hukum Perdata, dosen Tuti Rastuti, SHMH. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya merangkum 3 buku tentang buku Perbandingan Hukum Perdata. Nah, 3 buku tersebut ialah buku pertama adalah Kapita Kolekta Perbandingan Hukum menurut Dr. Sunarjati Hartoni SH. Buku kedua, buku Perbandingan Hukum Perdata Komparatif Civil Law menurut SRH Salim HSMS dan Erli Septiana Nurbani SH. Dan buku ketiga saya mengambil buku Perbandingan Hukum Perdata menurut Profesor Subekti SH. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang hasil yang telah saya rangkum dari 3 buku tersebut. Perbandingan hukum. Perbandingan hukum adalah suatu metode penyelidikan, bukan suatu cabang ilmu hukum, sebagaimana seringkali menjadi anggapan sementara orang. Perbandingan hukum itu dapat dilakukan baik di bidang hukum perdata maupun di bidang hukum publik. Bahkan dapat pula dilakukan dengan membanding-bandingkan suatu lembaga hukum di masa yang lampau dengan sifat atau corak lembaga hukum yang sama itu di masa sekarang. Maka dengan demikian perbandingan hukum itu membawa kita kepada sejarah hukum. Apabila penyelidikan itu dilakukan mengenai sistem hukum yang sama, setiap tindakan manusia disebabkan oleh adanya suatu kebutuhan. Kebutuhan ini dapat bersifat material, finansial, jadi merupakan kebutuhan jasmani, tetapi juga dapat merupakan kebutuhan rohani. Dalam mempelajari dan menggunakan perbandingan hukum sebagai suatu metode penelitian dan penalaran, apalagi apabila kita mengajarkan perbandingan hukum sebagai suatu mata kuliah, maka penguasaan bahasa-bahasa asing baik oleh dosen maupun oleh mahasiswa sangat penting. Jadi, karena masih terlalu sedikit sarjana hukum Indonesia, apalagi mahasiswa fakultas hukum yang menguasai bahasa-bahasa asing itu, maka sulit pula untuk menjadikan perbandingan hukum itu sebagai suatu mata kuliah yang masih diajarkan di semua fakultas hukum dan memasukkan perbandingan hukum itu ke dalam kurikulum minimum. Selanjutnya ada perbandingan hukum perdata. Perbandingan hukum perdata dalam berbagai literatur nasional maupun internasional tidak ditemukan pengertian perbandingan hukum perdata, tetapi yang ada adalah pengertian tentang hukum komparatif atau comparative law. The comparison of the different legal system in the world. Comparative law didefinisikan sebagai sebuah perbandingan sistem hukum di dunia yang dibandingkan, yaitu perbedaan dan persamaannya dari sistem hukum tersebut. Peter de Kras mengemukakan bahwa hukum komparatif dapat digunakan untuk menggambarkan studi sistematik mengenai tradisi hukum dan peraturan hukum tertentu yang berbasis komparatif. Untuk bisa dikatakan sebagai hukum komparatif yang sesungguhnya, ia juga membutuhkan perbandingan dari 2 atau lebih sistem hukum atau 2 atau lebih tradisi hukum atau aspek-aspek yang terseleksi, institusi atau cabang-cabang dari 2 atau lebih sistem hukum. Perbandingan hukum perdata atau komparatif civil law merupakan metode atau cara mengetahui perbedaan dan persamaan dari ketentuan-ketentuan hukum perdata yang berlaku di dalam suatu negara atau antara sistem hukum perdata antara negara yang satu dengan negara lainnya. Selanjutnya, perbandingan hukum ilmu atau metode. Metode yang dipakai adalah membanding-bandingkan salah satu lembaga hukum atau legal institution dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang kurang lebih sama dengan sistem hukum yang lain. Perbandingan hukum sebagai metode dan sebagai ilmu. Pada umumnya, memang terdapat 2 paham tentang perbandingan hukum ini. Ada yang menganggapnya sebagai suatu metode penelitian belaka seperti Prof. Guterres dan kebanyakan sarjana hukum Anglo-Amerika. Tetapi ada juga yang menganggapnya sebagai suatu bidang ilmu hukum yang mandiri. Perbandingan hukum juga dapat dipandang sebagai suatu metode pendidikan hukum. Perbandingan hukum perdata adalah ilmu pengetahuan yang usianya masih relatif muda. Perbandingan hukum perdata sejak dahulu sudah dipergunakan orang, namun baru secara insidental. Perbandingan hukum baru berkembang secara nyata pada akhir abad ke-19 atau permulaan abad ke-20. Perbandingan hukum perdata menjadi lebih diperlukan karena, pertama, dengan perbandingan hukum dapat diketahui jiwa serta pandangan hidup bangsa lain termasuk hukumnya. Kedua, dengan saling mengetahui hukumnya, sengketa dan kesalahpahaman dapat dihindari, bahkan dapat untuk mencapai perbandingan dunia.
Selanjutnya, ruang lingkup perbandingan hukum. Hukum perdata mengatur tata tertib masyarakat mengenai kekayaan para individu dan mengatur pula hubungan hukum yang diadakan antara para individu yang satu dengan yang lain, antara individu dengan badan negara, bila mana badan negara turut serta dalam pergaulan hukum sebagai individu. Selain itu, dalam buku ini terdapat pembahasan khusus mengenai hak milik atas tanah. Syarat utama untuk dapat mempelajari sistem hukum asing dan membandingkannya dengan sistem hukum sendiri adalah penguasaan aktif dari bahasa asing yang bersangkutan. Akan tetapi dapat mempelajari dari sumber-sumber sekunder dan terjemahannya saja, sehingga kebenaran apa yang dipelajari tidaklah terjamin. Oleh karena itu, ia tidak dapat meneliti dan mempelajari sendiri berbagai undang-undang dan karangan-karangan para karangan sarjana hukum yang membahas sistem asing tersebut. Itulah sebab dalam mempelajari dengan menggunakan perbandingan hukum sebagai suatu metode penelitian dan penalaran, apalagi kita mengajar hukum sebagai mata kuliah, maka penguasaan bahasa asing sangat penting. Karena di zaman dulu, di saat buku ini diterbitkan, masih kurangnya mahasiswa dan dosen mengerti tentang bahasa-bahasa asing. Maka dari itu kesulitan bagi kita untuk membandingkan perbandingan hukum di negara kita dan di negara orang lain, sistem hukum di kita dan sistem hukum di orang lain, di yang lain, di negara-negara lain. Maka dari itu bahasa-bahasa asing sangat penting untuk bisa memperbandingkan sistem hukum di kita, di Indonesia, ataupun di negara-negara lain. Manfaat perbandingan hukum perdata. Manfaat teoritis merupakan kegunaan, faedah atau keuntungan yang berkaitan atau berhubungan dengan perkembangan teori, khususnya teori hukum perdata. Manfaat teoritis mempelajari perbandingan hukum perdata yaitu: pertama, penting dalam kerangka pengembangan mata kuliah perbandingan hukum perdata itu sendiri. Kedua, penting dalam kerangka proses pembelajaran dalam mata kuliah perbandingan hukum perdata. Karena selama ini proses dalam pembelajaran dalam mata kuliah ini hanya membandingkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia saja, seperti memperbandingkan antara hukum perdata, hukum Islam, hukum adat, dan hukum pidana itu sendiri. Dan ketiga, penting dalam rangka menganalisis perbedaan dan bersamaan hukum kontrak dan hukum perkawinan yang berlaku di negara lain. Manfaat praktis merupakan kegunaan, faedah atau keuntungan yang berkaitan praktik. Praktik yaitu berkaitan dengan pelaksanaan secara nyata teori-teori yang ada. Manfaat itu yaitu: pertama, penting dalam kerangka penyusunan rancangan kitab undang-undang hukum perdata nasional. Karena selama ini hukum perdata yang berlaku di Indonesia masih merupakan produk pemerintah Hindia Belanda yang ditetapkan pada tahun 1848 KUH Perdata. Sudah tidak aktual lagi. Dengan adanya perbandingan ini dapat dijadikan bahan rujukan di dalam penyusunan rancangan KUH Perdata Nasional. Dan kedua, penting dalam kerangka proses penemuan dan penerapan hukum oleh hakim di dalam putusannya. Selanjutnya ada sumber-sumber hukum perbandingan hukum perdata. Sumber hukum mempunyai peran yang sangat strategis di dalam kerangka penemuan hukum, baik oleh pengadilan maupun oleh ilmuwan hukum. Adanya sumber hukum itu dapat ditemukan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan persoalan yang diputuskan oleh pengadilan. Di dalam sumber hukum civil law, maka sumber hukum yang utama yaitu hukum yang dikodifikasikan. Sedangkan dalam sistem common law, maka sumber hukum yang utama yaitu putusan pengadilan. Di Indonesia, sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Tapi menurut Formal membagi sumber hukum perdata menjadi 4 macam, yaitu KUH Perdata, Traktat, Jurisprudensi, dan Kebiasaan. Dari keempat sumber hukum perdata itu dapat dibagi menjadi 2, yaitu sumber hukum perdata tertulis dan sumber hukum perdata tidak tertulis. Contoh dari sumber hukum perdata tertulis yaitu KUH Perdata, KUH Pidana, dan contoh untuk sumber hukum perdata tidak tertulis yaitu hukum adat. Selanjutnya, sistem meka hukum perdata. Sistematika yaitu susunan atau struktur dari kitab undang-undang hukum perdata di negara-negara yang menganut sistem common law, tidak mengenal pembagian antara hukum publik dan hukum private, sehingga hukum perdatanya tidak dibuat dalam sebuah kodifikasi. Tetapi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hukum perdata terbesar dalam berbagai act atau undang-undang. Namun, di dalam sistem hukum yang menganut sistem civil law, maka sumber hukum utama yaitu hukum kodifikasi yang tercantum dari kitab undang-undang hukum perdata. Nah, di sini ada macam-macam sistematik. Sebagaimana di kitab undang-undang hukum perdata, di BW terbagi atas 4, yaitu buku 1, perihal orang, mengatur perihal orang sebagai subjek hukum, hukum perkawinan, dan hukum keluarga. Buku kedua, perihal benda, mengatur perihal barang sebagai objek hak manusia, hak-hak kebendaan, dan
dan hukum baris. Buku ketiga perihal perikatan mengatur tentang hak dan kewajiban yang tertib dan yang terbit dari perjanjian, perbuatan melanggar hukum, dan peristiwa-peristiwa lain yang menerbitkan hak dan kewajiban perseorangan. Buku keempat perihal pembuktian dan lewat waktu. Selanjutnya, ada hukum perjanjian atau perikatan. Dalam sistem BW, hukum perjanjian merupakan bagian dari hukum perikatan yang diatur dalam buku 3. Hal yang sama terdapat dalam BW Jerman, di mana buku 2 memakai judul Recht der Schuldenverhältnis, hukum tentang perutangan, sedangkan orang Jerman juga berbicara tentang Obligationen Recht. Juga Civil Code Jepang memakai judul Claims, piutang atau penagih. Untuk buku ketiga, sedangkan buku kedua berjudul Real Right, hak-hak atas benda. Dalam Anglo-Saxon yang tidak dikodifikasikan adalah lazim orang berbicara tentang law of contract dan dalam arti hukum perjanjian, sedangkan di samping itu ada law of tort dalam arti yang sama seperti hukum yang mengatur tentang perbuatan melanggar hukum. Asas konsensualisme dalam hukum perjanjian yaitu asas bahwa perjanjian sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat. Konsensus adalah suatu asas universal. Syarat-syarat untuk sahnya perjanjian sebagaimana ditetapkan oleh pasal 1320 BW, sepakat, kecakapan, hal tertentu, dan kausa yang halal terdapat di semua sistem hukum yang terkenal. Dalam hukum perjanjian dianut sistem terbuka, sebagaimana termasuk dalam pasal 1338 ayat 1 BW, yaitu sistem yang memberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk membuat perjanjian dari macam apa saja dan berisi apa saja, dan hanya dibatasi oleh ketertiban umum dan kesusilaan. Namun perlu dibicarakan beberapa perjanjian khusus dari hukum Anglo-Saxon yang nampaknya berlainan dari perjanjian yang dikenal dalam hukum Eropa kontinental. Segitu pemaparan dari hasil rangkuman dari 3 buku yang saya kerjakan. Maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.